三条寺さん。ではこれを。星プラン？は私がテントで暮らえ、じゃあ何か適当に。お風呂はどうします？お風呂、こんなの無理。じゃあ銭湯。それではそちらに先に帰っててください。覚えてくれたんですか？ありがとうございます。嬉しいな。ジョージさん。すみません。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekkonsuru Teihonto Desu episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya, akhirnya kita diperlihatkan kemajuan hubungan Rika dan juga Ohara yang kini akhirnya telah saling berkisut di sebuah taman. Namun karena kejadian itu tanpa mereka sadari, sehingga membuat kini mereka pun saling canggung ketika bertemu lagi di kantor. Tapi ada satu hal yang membuat mereka di sini merasa agak panik, sebab tiba-tiba mereka berdua diminta untuk menghadap Kurokawa karena Kurokawa ingin membahas sesuatu dengan Ohara dan juga Rika. Seketika Ohara dan Rika pun di sini merasa agak gugup sebab mereka sempat mengira bahwa Kurokawa sudah tahu tentang kabar nikah palsu mereka. Dan ternyata ketika mereka menghadap Kurokawa, rupanya Kurokawa hanya ingin Ohara dan Rika menuliskan tentang kebersamaan mereka yang nantinya akan diupload pada website pusat GTC. Yang mana GTC pusat ingin menampilkan keharmonisan dari karyawan mereka, terutama bagi mereka yang telah memiliki pasangan. Dan menurut Kurokawa, yang pantas menerima tugas ini adalah Ohara dan juga Rika, karena yang Kurokawa tahu, Ohara dan juga Rika kini telah tinggal di satu atap yang sama. Lalu setelahnya, kini Ohara dan juga Rika tengah membahas tugas dari Kurokawa yang sepertinya dirasa terlalu agak tiba-tiba. Yang mana di sini mereka pun merasa curiga bahwa ada orang yang sedang mengawasi mereka berdua yang tengah memastikan apakah mereka benar-benar merupakan sepasang kekasih. Dan di sini awalnya Rika merasa agak keberatan menerima tugas ini karena ia merasa khawatir jika nantinya rencana nikah palsu mereka akan semakin rumit. Namun di sini Ohara pun menegaskan bahwa ia akan tetap menerima tugas itu karena ia tidak ingin dirinya dan juga Rika sampai dipindah kerja ke Alaska. Rika yang mendengarnya pun di sini merasa agak baper karena Ohara yang begitu peduli kepada dirinya. Lantas di sini Rika pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya merasa tak masalah untuk menerima tugas tersebut. Namun yang jadi masalah kalau mereka keterusan sampai menerima permintaan dari Kurokawa, maka mereka bisa-bisa harus tinggal bersama terus-terusan. Yang mana karena hubungan mereka kini baru saja terbangun, sehingga tentu pastinya akan sulit bagi mereka berdua jika tiba-tiba mereka tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah mereka diskusikan lagi, di sini Rika meminta diberi waktu sejenak untuk berpikir agar ia bisa memutuskan masalah ini dengan matang-matang. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita pun diperlihatkan Rika yang kini sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan. Dan setelah Rika pikir-pikir lagi, Ohara telah berkali-kali memberi semacam kode kepada dirinya bahwa kini Ohara telah siap untuk menerima Rika apa adanya. Oleh sebabnya di sini akhirnya Rika pun memutuskan bahwa dirinya akan menerima tugas laporan kebersamaannya bersama Ohara. Yang mana hal ini tentunya dikarenakan Rika yang kini mulai perlahan jatuh hati kepada Ohara. Malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Ohara yang merasa bimbang mengapa Rika kini masih belum memberi keputusan setelah beberapa hari yang lalu. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba Ohara dikejutkan dengan kedatangan Rika yang kini sudah berada di depan kosannya Ohara. Yang mana karena akhirnya Rika memilih untuk menerima tugas dari Kurokawa, sehingga kini ia pun telah membawa beberapa barangnya ke sini. Dan ia telah siap untuk tinggal di kosannya Ohara untuk beberapa hari ke depan. Seketika Ohara di sini pun merasa cukup terkejut dengan Rika yang tiba-tiba memutuskan tinggal bersamanya saat ini juga. Dan tidak hanya itu, di sini Rika juga telah menulis beberapa aturan agar mereka berdua bisa saling menjaga jarak
dan hanya sekedar melakukan apa yang dibutuhkan pada laporan tersebut. Lalu setelahnya kini mereka pun saling berdiskusi tentang apa saja yang akan mereka lakukan, seperti masalah pembagian tugas mengurus rumah. Lalu setelahnya kini Rika mulai memasang tenda di kamarnya Ohara karena ia tidak ingin sampai terjadi hal yang tidak-tidak ketika mereka sedang istirahat. Yang mana karena hanya ada satu kamar saja di kosan Ohara, maka Rika kini ingin memasang tenda kecil-kecilan di sebelah kasurnya Ohara. Ohara yang tahu pun di sini juga merasa tak keberatan dengan apa yang ingin Rika lakukan saat ini. Kemudian kini Ohara pun pergi keluar sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan di minimarket. Yang mana alasan lain kini Ohara pergi keluar karena dirinya merasa agak gugup jika terus-terusan bersama dengan Rika. Lalu di saat yang sama rupanya di sini Rika merasa agak takut karena sepertinya kucing Ohara yang bernama Kama kini mulai agak waspada kepada Rika. Namun tak disangka rupanya Kama di sini agak suka kepada Rika, seolah menandakan bahwa Kama kini telah merestui tentang hubungan Rika dan juga majikannya. Lalu sesampainya Ohara di kosan, rupanya untuk urusan memasak akan diurus oleh Ohara karena ternyata Ohara terlihat cukup mahir dalam menyajikan makanan. Yang mana karena Ohara dulu juga sering pergi ke luar negeri untuk mencicipi berbagai masakan, sehingga bisa dibilang Ohara cukup pandai dalam meracik menu makanan. Rika yang tahu pun tentu di sini merasa takjub, apalagi masakan Ohara di sini benar-benar terasa sangatlah enak. Dan meski sebenarnya Rika juga bisa memasak, namun karena Ohara di sini jauh lebih jago daripada Rika, maka tugas memasak akan diurus oleh Ohara. Lalu untuk tugas mencuci piring dan gelas akan dijalankan oleh Rika. Namun yang jadi masalah kini Rika kesulitan untuk pergi ke toilet karena tentunya dirinya merasa gugup ketika berada di toilet kosan pria. Oleh sebabnya di sini Rika meminta izin kepada Ohara untuk pulang sebentar mengambil beberapa barangnya yang padahal Rika saat ini ingin buang air di kosannya sendiri. Dan setelah Rika pergi, rupanya sejak tadi Ohara juga ingin pergi ke toiletnya sendiri. Yang mana karena Ohara juga merasa malu dengan adanya Rika di sini, sehingga membuatnya pun di sini kesulitan untuk pergi ke toilet kosannya sendiri. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya Rika di kosan Ohara, di sini Rika pun tiba-tiba terkejut ketika Ohara menanyakan apakah Rika saat ini sudah mandi. Seketika Rika pun di sini baru sadar bahwa dirinya juga saat ini haruslah mandi, apalagi dirinya kini tengah berkeringat setelah mendirikan tenda tadi. Yang mana tentunya Rika tidak ingin mandi di kosan Ohara karena seolah dirinya sama saja akan telanjang di dalam kosannya Ohara. Spontan di sini Ohara pun sadar bahwa tidak sepantasnya dirinya membahas Rika yang belum mandi. Yang mana pastinya Rika nantinya akan malu ketika akan menggunakan kamar mandi di kosan Ohara. Oleh sebabnya di sini Ohara menawarkan Rika untuk mandi di pemandian umum dekat sini. Rika yang tahu pun tentu memilih ke tempat pemandian terdekat daripada ia harus mandi di kosannya Ohara atau dirinya yang harus kembali ke kosannya hanya untuk mandi. Dan ternyata di sini Ohara juga ikutan mandi di pemandian umum karena sepertinya Ohara tidak tega melihat Rika yang pergi keluar sendirian. Selain itu, Ohara juga merasa tak enak kepada Rika, yang mana ia malah menyuruh Rika mandi di tempat yang lain, sedangkan dirinya malah enak-enak mandi di dalam kosannya sendiri. Lalu selang beberapa saat ketika Rika sehabis mandi, di sini ia tiba terkejut karena rupanya Ohara yang menunggunya di luar pemandian, yang mana melihat Ohara yang begitu perhatian kepada dirinya, sehingga membuat Rika pun di sini malah jadi baper. Dan ketika di tengah perjalanan, di sini Ohara merasa terpukau dengan Rika yang terlihat begitu cantik ketika sehabis mandi. Lalu setibanya mereka di kosan Ohara, mereka pun langsung beranjak ke tempat tidur masing-masing tanpa melakukan obrolan apapun sebelum tidur. Yang mana karena mereka saat ini masih merasa canggung, sehingga mereka pun jadi bingung untuk membahas apa. Namun meski begitu, di sini mereka terlihat saling tidak bisa tidur karena mereka tidur di satu ruangan bersama orang yang mereka sukai. Lantas karena mereka merasa malu untuk berbincang secara langsung, sehingga kini mereka pun saling mengobrol lewat chattingan WA. Namun meski begitu, di sini mereka tetap saja merasa canggung,
Padahal mereka saat ini saling mengobrol via WA. Dan tak lama setelahnya, di sini Ohara pun tiba terkejut dengan Rika yang tiba-tiba keluar dari tendanya karena merasa kepanasan. Lantas kini Ohara pun mengajak Rika menuju ke balkon agar Rika di sini bisa mendapat udara segar. Dan episode pun ditutup dengan Ohara dan juga Rika yang masih merasa bimbang. Andaikan nantinya mereka benar-benar telah menikah, apakah kehidupan mereka akan terasa seperti ini sepanjang waktu? Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Surute Hontou Desu Ka episode 11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.